Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Eh, Yaitu tadi penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Teknologi AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan cara mendeteksi pola-pola yang rumit dalam data, itu melakukan prediksi dan bahkan memberikan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut berdasarkan analisis yang dilakukan. Kemudian selanjutnya, hambatan dan tantangan dalam eh, pengawasan dan pengendalian. Nah, kita lanjutkan ke hambatan dan tantangan dalam pengawasan hambatan dan tantangan dalam pengawasan dan pengendalian. Hambatan dan tantangan dalam pengawasan dan pengendalian yang dihadapi oleh organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian antara lain adalah kompleksitas operasional ya teman-teman. Jadi organisasi seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola operasi yang semakin kompleks. Hal ini dapat membuat proses pengawasan dan pengendalian menjadi lebih sulit karena melibatkan lebih banyak variabel risiko dan interaksi antar bagian organisasi. Yang berikutnya adalah perubahan lingkungan eksternal. Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi, teknologi, atau kondisi pasar dapat menjadi hambatan dalam pengawasan dan pengendalian. Organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang optimal. Berikutnya adalah keterbatasan sumber daya, ya. Keterbatasan anggaran, personel atau infrastruktur teknologi seringkali jadi hambatan dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Nah, organisasi perlu mengelola sumber daya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan pengendalian. Kemudian ada tantangan teknologi. Ya. Meskipun teknologi informasi dapat memberikan manfaat besar dalam pengawasan dan pengendalian, tantangan teknologi seperti keamanan informasi, integrasi sistem, atau biaya implementasi juga dapat muncul dan mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kemudian ada kesadaran dan komitmen karyawan. Ya, jadi karyawan yang kurang memiliki kesadaran atau komitmen terhadap kepatuhan dan pengendalian dapat menjadi hambatan dalam menjalankan proses pengawasan yang efektif. Nah, pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat membantu mengatasi tantangan ini, teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah hambatannya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi, akuntabilitas, atau komunikasi terbuka dapat menjadi hambatan dalam pengawasan dan pengendalian. Nah, ini penting untuk membangun budaya yang memprioritaskan nilai-nilai ini. Dengan mengidentifikasi hambatan dan tantangan ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dan memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan efektif dan efisien, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil oleh organisasi untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian berjalan dengan lancar. Ya, langkah-langkahnya antara lain yang bisa dilakukan adalah teman-teman yang pertama adalah evaluasi proses yang ada, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan dan pengendalian yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan atau area yang perlu diperbaiki. Kemudian penetapan standar prosedur yang jelas untuk pengawasan dan pengendalian, termasuk tindakan yang harus diambil jika terjadi penyimpangan dari standar tersebut. Kemudian pelatihan dan pendidikan. Berikan pelatihan dan pendidikan kepada personel mengenai pentingnya pengawasan dan pengendalian serta tata cara yang benar untuk melaksanakannya. Karena ini berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan ya. Tentunya ini menjadi sangat penting. Kemudian perlu dilakukan yang namanya pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengawasan dan pengendalian. Dipastikan untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, di zaman sekarang ini
Kalau mau cepat tepat ya harus menggunakan teknologi gitu ya, akurat juga gitu ya. Tapi harus menggunakan teknologi yang sesuai ya. Gitu. Kemudian penugasan tanggung jawab ya. Tentukan tanggung jawab yang jelas bagi setiap individu atau tim dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta memastikan bahwa mereka memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai. Kemudian hal berikutnya yang bisa dilakukan adalah komunikasi dan kolaborasi, mendorong komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara berbagai departemen atau unit dalam organisasi untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dapat dipertukarkan dengan lancar. Kemudian berikutnya ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Itu lakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan. Nah, identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan lakukan tindakan korektif sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah komitmen pemimpin, teman-teman. Jadi pemimpin organisasi harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktek pengawasan dan pengendalian yang baik dengan memberikan contoh yang baik dan mendukung inisiatif yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian. Itu hal-hal yang bisa dilakukan teman-teman dalam memastikan atau mengatasi hambatan yang bisa dilakukan agar semua bisa berjalan dengan lancar. Itu ya teman-teman, jadi bab 13 mengenai pengawasan dan pengendalian manajemen sudah saya paparkan. Nanti silahkan untuk dibaca-baca materi atau buku yang telah saya share. Kemudian kalau ada hal yang perlu ditanyakan dan sebagainya, nanti bisa disampaikan di grup kelas. Begitu ya teman-teman, jadi bab 13 pengawasan dan pengendalian manajemen selesai. Nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, kira cukup ya teman. Jangan lupa untuk belajar, sebentar lagi kita akan memasuki UAS. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.